Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian yang jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudari-saudara terkasih, ada sabda bahagia dan sabda celaka dalam Injil Lukas ini. Kalau kita mengamat-amati pada saat tulisan mengenai sabda bahagia menurut Lukas ini, kita melihat bahwa penulis Injil menghendaki bahwa dari kata-kata Tuhan yang sempat dituliskan ini, itu mendukung atau memberikan penghiburan kepada mereka yang sekarang sedang menderita, yang lapar, yang miskin, yang menangis. Penghiburan bahwa mereka itu jangan berhenti hanya selesai dengan penderitaannya. Berpikirlah sesuatu yang berbeda, bahwa penderitaan di dunia ini akan ada akhirnya. Berbeda dengan penderitaan yang ada di akhirat sana. Karena penderitaan yang ada di dunia ada akhirnya. Jadi jangan istilahnya itu dalam tanda kutip bertekun di dalam penderitaan itu. Karena nanti akan ada masanya di mana itu akan berhenti. Sedangkan sabda celaka di sana Tuhan sebetulnya mengingatkan pada orang-orang yang sekarang sedang beruntung. Supaya hati-hati bahwa dalam keberuntungan sekarang ini ada celah akan jatuh. Akan ada celah bahwa ada sesuatu yang nantinya akan terjadi kebalikannya dibanding dengan kebahagiaan, kegembiraan yang dialami saat ini. Jadi sabda bahagia dan sabda celaka ini itu berbeda dengan apa yang ditulis di dalam Santo Matius. Jadi kita sebetulnya dengan mendengarkan sabda bahagia dan sabda celaka ini dihadapkan untuk berhati-hati dalam kehidupan ini. Bahwa dalam kehidupan ini, di dunia ini masih sifatnya adalah sementara. Belum sesuatu yang kekal. Dan juga jangan sampai orang lalu mengartikan bahwa kebahagiaan, kegembiraan atau kebaikan yang dialami di dunia ini itu adalah anugerah dari Allah. Belum tentu itu anugerah dari Allah. Jadi orang harus hati-hati betul. Yang disebut dengan anugerah, dengan karunia, dengan apa yang didapat dari Tuhan, orang harus hati-hati. Karena kalau ini anugerah berarti tanda bahwa ini adalah semacam pemberian dari Allah karena orang sudah mengalami hal yang sebetulnya kebalikannya sehingga Tuhan memberikan penghiburan kepadanya. Sedangkan kalau orang itu sudah ada dalam keadaan serba berkecukupan, orang harus hati-hati bahwa ini pertama bukan anugerah, misalnya dalam arti tertentu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi justru ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan supaya apa yang dia miliki ini bisa berdaya guna, tidak hanya melulu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang lain pula. Karena itu adalah tanggung jawab, maka orang harus hati-hati supaya jangan menyalahgunakan tanggung jawab itu. Karena kalau menyalahgunakan tanggung jawab itu, dia akan jatuh
Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mau mengajak kepada kita sebetulnya adalah untuk ajakan waspada. Apa yang dihadapi di dunia ini belum tentu itu adalah yang terjadi di hadapan Tuhan. Maka fokus utama adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena fokus pertama dikatakan bahwa demikianlah nenek moyang mereka memperlakukan para nabi, ya, bagian baik yang berbahagia maupun yang celaka, untuk mengatakan bahwa kita hendaknya siap sedia untuk mendengarkan sabda-sabda Allah. Supaya kita tidak terlena dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Kalau kita waspada dan kita senantiasa berpegang pada kehendak Allah, maka kita akan bisa tetap hati-hati dan waspada dan senantiasa bisa dekat dengan Allah yang bersabda dan menginginkan supaya kita bahagia tidak hanya di dunia ini tetapi juga bahagia setelah kematian kita. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan demikian sabda bahagia dan sabda celaka ini sebetulnya mau menguji kepada kita sudah sejauh mana kita menghidupi firman-firman Tuhan itu. Kita bisa belajar dari Santo Chrysostomus ini, Yohanes Chrysostomus ini, yakni apa yang sudah disediakan di dunia ini dipakai untuk mengembangkan talenta yang ada dalam diri ini, dan talenta dalam diri ini berkembang sehingga dia bisa melakukan tanggung jawab sesuai dengan panggilannya dan dia mampu untuk tetap setia dengan apa yang sudah dimulai sejak dia kecil dulu. Selamat merenungkan.